Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akidah Islam, yang mana akidah Islam itu sendiri merupakan sesuatu yang mendasari orang-orang Islam, sesuatu yang mengikat orang-orang Islam untuk tetap teguh pada pendiriannya. Adapun tujuan pembelajaran dari akidah akhlak atau akidah Islam ini merupakan yang pertama, menghayati nilai-nilai akidah Islam. Yang kedua, menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami dalil, dasar dan tujuan akidah Islam. Yang keempat, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Adapun ruang lingkup atau hal-hal yang akan kita pelajari pada pembahasan akidah Islam ini yaitu yang pertama, akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, dasar akidah Islam ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, pondasi dari akidah Islam ini yaitu suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Mencipta, yang Maha segalanya. Kemudian yang selanjutnya kita akan juga membahas 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islam, yaitu iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian yang kelima yaitu iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Yang keenam, Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Berlanjut pada materi yang akan kita pelajari, sebelum itu kita akan menyimak atau membaca cerita dari Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan sebenarnya. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 telah diceritakan tentang pencarian Nabi Ibrahim dengan kebenarannya. Pada malam yang gelap, melihat sebuah bintang yang bersinar. Lalu beliau berkata, inikah Tuhanku? Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula, aku tidak suka kepada yang terbenam dan hilang. Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit yang bersinar cahayanya, dia berkata, inikah Tuhanku? Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, demi Allah, sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, niscaya menjadilah aku dari kaum yang sesat. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit yang sangat terang cahayanya, berkatalah dia, inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri, tidak mengikuti dari apa yang kalian sembah. Inilah daya logika yang dianugerahkan kepada beliau dalam menolak agama penyembahan langit yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Kemudian kita berlanjut pada materi akidah Islam itu sendiri. Secara pengertian, akidah itu berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti sebuah ikatan atau perjanjian. Dapat kita simpulkan bahwasannya dari pengertian akidah itu sendiri, dari cerita Nabi Ibrahim yang tadi, bahwasannya suatu akidah itu dibutuhkan dalam sebuah agama. Akidah Islam berarti kita itu mengikat atau memiliki perjanjian tertentu kepada agama kita, agama Islam. Nah, bentuk dari ikatan itu atau bentuk dari perjanjian itu berupa hal-hal yang syariat, hal-hal yang harus kita lakukan atau hal-hal yang harus kita tinggalkan, atau hal-hal yang berupa kesunahan ataupun yang lainnya. Kemudian dasar-dasar dari akidah Islam itu sendiri merupakan Al-Quran, ada Al-Hadis, yang mana keduanya merupakan suatu sumber dari mana kita mendapatkan kehidupan atau bagaimana kita melaksanakan kehidupan. Al-Quran sendiri merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah
yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Kemudian pada al-hadis, hadis sendiri itu merupakan segala ucapan, perbuatan dan juga takrir atau sikap diam dari Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Kemudian masuk dalam tujuan akidah Islam sendiri, ada banyak sekali tujuan akidah Islam. Salah satunya adalah mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Jadi tujuan dari kita mengikat atau memiliki perjanjian dalam Islam itu sendiri merupakan kita bisa tahu petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Kemudian hubungan iman, Islam dan ihsan dijelaskan di sini juga bahwasanya Islam itu artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat, sedangkan iman itu suatu percaya atau membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Kemudian ihsan itu berarti kebaikan atau suatu hal yang bisa kita dapatkan dari iman dan juga ihsan. Berlanjut pada kesimpulan bahwasanya akidah Islam itu merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Dasar akidah Islam merupakan Al-Quran dan hadis. Pondasi akidah Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta dan Maha segalanya. 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islam adalah iman, Islam dan ihsan. Kemudian iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kemudian Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang harus kita pahami, banyak hal yang harus kita pelajari. Satu persatu kita akan menemukannya, satu persatu juga kita akan memperjelaskannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.